Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nia Nurhalifah selaku moderator dari kelompok 2B. Pada kesempatan kali ini di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan tonisitas. Tonisitas ini merupakan kemampuan suatu larutan untuk menyamakan konsentrasi yang ada di dalam dan di luar sel. Kemampuan ini itu biasanya terjadi karena ada tekanan osmosis. Jadi apabila suatu larutan ditempatkan di dalam atau di belakang permeabel terhadap molekul dari zat pelarut dan tidak terhadap molekul zat terlarut atau semi permeabel, maka suatu fenomena yang disebut osmosis terjadi ketika pelarut melewati membran. Jadi dengan kata lain, osmosis ini proses pelarut melalui membran semi permeabel dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih pekat. Pada proses yang lain juga ada suatu tekanan yang harus diberlakukan pada sisi yang lebih pekat dari membran untuk mencegah aliran pelarut murni melewati membran dari larutan encer. Proses ini biasanya dikenal dengan tekanan osmosis. Selanjutnya hipotonis. Fenomena berlawanan akan terjadi jika darah dicampur dengan larutan NaCl 0,45% berat per volume. Air dari lingkungan di sekitar larutan garam memasuki eritrosit menyebabkan terjadinya pemelaran dan akhirnya dapat menyebabkan sel darah merah pecah dengan membebaskan hemoglobin. Peristiwa demikian disebut hemolisa. Larutan garam 0,45% berat per volume ini dinyatakan sebagai hipotonik dan fenomena yang terjadi dikenal sebagai hemolisis. Selanjutnya isotonis. Jika sejumlah kecil darah didefibribinasi untuk mencegah penggumpalan atau clotting dengan dicampur larutan yang mengandung 0,9% berat per volume NaCl, maka sel darah merah darah masih utuh dan mempertahankan ukuran dan bentuk normalnya. Larutan NaCl dinyatakan isotonik dan secara esensial mempunyai konsentrasi garam yang sama seperti konsentrasi sel darah merah. Cairan tubuh, termasuk darah dan cairan mata, mempunyai tekanan osmosis yang sebanding dengan larutan natrium klorida dalam air 0,9%. Jadi, suatu larutan natrium klorida dengan konsentrasi tersebut dikatakan isosmotik. Selanjutnya ada hipertonis. Keadaan ini akan berlawanan jika darah dicampur dengan larutan 1,8% berat per volume NaCl, di mana eritrosit akan mengkerut dan berkeriput atau berlekuk-lekuk karena isi sel ditarik keluar dari sel. Fenomena ini dinamakan hipertonis karena larutan memiliki tekanan osmotik lebih besar dari cairan fisiologis tubuh. Peristiwa mengkerut dan berkeriputnya sel disebut plasmolisa. Lalu ada metode perhitungan tonisitas. Yang pertama ada perhitungan ekivalen NaCl. Ekivalen NaCl adalah jumlah gram NaCl yang memberikan tekanan osmosa yang sama dengan 1 gram zat terlarut tertentu. Harga ekivalen NaCl dapat dihitung dari L-iso suatu substan, di mana harga ini dapat diperoleh dari hasil penurunan titik beku molar substan dengan konstanta Van Hoff. Dengan rumus, tonisitas total sama dengan M1 atau massa 1 dikali E1 atau ekuivalen 1 plus M2 dikali E2 plus M3 dikali E3. Keterangannya, M adalah massa bahan obat dalam kurung gram dari larutan yang akan dibuat. E itu ekuivalensi natrium klorida. Baik, selanjutnya pada metode perhitungan tonisitas yang kedua adalah metode White-Vincent dengan rumus V sama dengan W dikali E dikali 111,1 dengan keterangan V adalah volume yang harus digunakan untuk melarutkan zat supaya isotonis. Untuk W sendiri adalah berat zat dalam gram. E adalah ekivalen NaCl dari bahan obat.
111,1 adalah volume dari 1 gram NaCl yang isotonis. Kemudian selanjutnya ada perhitungan penurunan titik beku atau delta TF. Suatu sediaan dikatakan isotonis jika mengakibatkan penurunan titik beku atau delta TF sebanyak 0,52 derajat dari titik beku pelarut murni yang digunakan. Delta TF 0,52 derajat ini adalah penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 0,9% NaCl atau 5,5% dextrosa dalam air. Dengan ini, kita pun dapat menarik hubungan antara metode ekivalensi NaCl dengan metode penurunan titik beku, sehingga dapat menghitung tonisitas sediaan apabila data zat aktif dan eksipien terlarut ada yang berupa data E dan delta TF. Ada dua cara dalam menghitung tonisitas dengan metode ini, yaitu selanjutnya yaitu perhitungan penurunan titik beku. Rumus 1 W sama dengan 0,52 dikurang alfa per B. Keterangan W adalah jumlah per gram bahan pengisotonis dalam 100 ml larutan. Alfa adalah turunan titik beku air akibat zat terlarut, dihitung dengan memperbanyak nilai untuk larutan 1%. B. Turunnya titik beku air yang dihasilkan oleh 1% B per V bahan pembantu isotonis jika konsentrasi tidak dinyatakan alfa sama dengan 0. Rumus kedua yaitu TB sama dengan K kali M kali N kali 1000 per M kali L. Dengan keterangan TB adalah turunan titik beku larutan terhadap pelarut murninya. K turunnya titik beku pelarut dalam molar konstanta kiroskopik air sama dengan 1,86 yang menunjukkan turunan titik beku 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram cairan. M adalah zat yang ditimbang, N adalah jumlah ion, M besar adalah jumlah molekul zat terlarut, L massa pelarut. Lalu ada metode kiroskopi dengan rumus D sama dengan U kali K kali G kurung buka 1000 per M kali 1 kurung tutup. Dengan keterangan D sama dengan penurunan titik beku yang disebabkan penambahan zat berkhasiat, U adalah jumlah ion, K adalah konstanta kiroskopi 1,86, G adalah gram zat yang terlarut, M adalah BM zat terlarut, I adalah berat larutan. Di sini ada tingkat osmolaritas dan tonisitas. Lebih dari 350 yaitu hipertonis, 329 sampai 350 sedikit hipertonis, 270 sampai 328 isotonis, 250 sampai 269 sedikit hipotonis, 0 sampai 249 hipotonis. Selanjutnya, ada metode LISO. Metode ini dipakai jika data E dan data TF tidak diketahui. Dengan menggunakan metode LISO, dapat dicari harga E atau data TF, zat, lalu perhitungan tonisitas dapat dilanjutkan seperti cara ini. Yang pertama, hubungan antara ekivalensi NaCl dengan LISO. Rumusnya yaitu E sama dengan 17 dikali LISO dibagi M. Keterangannya, E itu ekivalensi NaCl, LISO itu nilai tetapan LISO zat, dan M itu massa molekul zat. Yang kedua ada hubungan antara delta TF dengan LISO. Delta TF sama dengan LISO dikali M dikali 1000 dibagi M kali V. Keterangannya delta TF yaitu penurunan titik beku, LISO nilai tetapan LISO zat, M kecil yaitu bobot zat terlarut, satuannya gram, M besar massa molekul zat, V sama dengan volume larutan, satuannya mili. Lalu di sini ada tabel LISO menurut Leishman 1992. Tipe zatnya non-elektrolit sebesar LISO-nya 1,9. Contohnya itu ada sukrosa, gliserin, urea, campur. Terus ada weak elektrolit, LISO-nya 2,0. Contohnya phenobarbital, cocaine, boric acid. Terus ada divalen elektrolit, LISO-nya 2,0. Contohnya zinc sulfat, magnesium sulfat. Terus ada univalen elektrolit, LISO-nya 3,4. Contohnya NaCl, cocaine hidroklorid, sodium phenobarbital. Terus tipe zatnya ada unidivalen elektrolit, LISO-nya sebesar 4,3. Contohnya natrium sulfat, atropin sulfat. Selanjutnya ada tipe zat di univalen elektrolit, LISO-nya sebesar 4,8. Contohnya kalsium klorida, kalsium bromida, dan zinc klorida.
Selanjutnya ada unitrivalen elektrolit. Lisonya sebesar 5,2, contohnya Na-fosfat sodium citrat. Terus ada triunivalen elektrolit. Lisonya sebesar 6,0, contohnya aluminium klorida dan ferric iodida. Terus ada tetraborat elektrolit, lisonya sebesar 7,6, contohnya sodium borat dan potasium borat. Nama saya Nindya Lineta Putri, NIM 180-462. Pada slide ini berisi kesimpulan berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan yang pertama yaitu, tonisitas adalah konsentrasi relatif zat terlarut yang dilarutkan dalam larutan yang menentukan arah dan tingkat difusi. Tonisitas ini menggambarkan hubungan kesetimbangan antara tekanan osmosa sediaan dengan tekanan osmosa cairan fisiologis tubuh. Tonisitas dibagi menjadi 3, yaitu isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Isotonis merupakan kondisi di mana tekanan osmosa cairan sediaan sama dengan tekanan osmosa cairan fisiologis tubuh. Hipertonis adalah kondisi di mana tekanan osmosa sediaan lebih tinggi daripada tekanan osmosa cairan fisiologis tubuh. Keadaan hipertonis ini dapat menyebabkan plasmolisa. Selanjutnya ada hipotonis. Hipotonis ini merupakan keadaan di mana tekanan osmosa sediaan lebih rendah daripada tekanan osmosa cairan fisiologis tubuh. Keadaan hipotonis dapat menyebabkan hemolisa. Terdapat beberapa metode perhitungan tonisitas, yaitu metode ekuivalensi NaCl, metode White-Vincent, metode kiroskopi, metode penurunan titik beku, dan metode LISO. Ini merupakan literatur yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint presentasi kali ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.